memimpin, mengelola, dan mengendalikan pemerintahan untuk sebuah negara sebesar ini harus terdiri dari putra-putri terbaik. Bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa terkaya di dunia. Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Saya ingin selalu mengajak, apapun perbedaan kita, kita harus bekerja sama, kita harus kompak, kita harus bahu-membahu. Yang kuat tarik yang lemah, yang lemah berhimpun kerjasama. Saya ingin cari persatuan daripada perpecahan. Pemirsa, ketika Anda mendengar kata lembaga pemasyarakatan atau lapas, ini sebagian besar dari kita mungkin masih identik dengan tempat yang dimana ini adalah tempat untuk menjalankan hukum. Padahal di balik tembok dan juga jeruji besi ini terdapat proses pembinaan yang dimana memiliki tujuan untuk mengubah seseorang ini menjadi pribadi yang lebih baik pastinya dan siap kembali ke tengah masyarakat. Dan saat ini pemirsa, saya berada di lapas kelas 2B Ciamis, di mana kita akan mengetahui kalau lapas kelas 2B Ciamis ini menjadi salah satu contoh bagaimana pembinaan dilakukan melalui pendekatan yang humanis dan juga inovatif. Dan hari ini pemirsa, saya akan mengajak Anda di Tokoh Penting Jawa Barat untuk mengetahui seperti apa kegiatan, program, dan juga inovasi-inovasi dari lapas kelas 2B Ciamis bersama dengan narasumber yang luar biasa dan spesial hari ini. Ikuti saya. Halo Ibu. Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa kami bantu? Ada, mau tanya-tanya ini. Oh, silakan duduk. Oke, baik. Oke. Dengan Ibu Saya Nazla. Nazla. Iya, saya pengen tahu berarti ketika masuk ke lapas Ciamis ini ada yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum masuk. Apa aja ini, Bu? Ya, baik untuk kunjungan, di sini kita ada kunjungan gitu ya. Ke narapidana ataupun tahanan, ketika ingin berkunjung ke tahanan harus membawa surat identitas, yaitu surat izin kunjungan atau identitas lainnya. Oke, baik. Setelah itu nanti baru saya bisa ke sana. Iya. Oke. Untuk sekarang saya ngapain? Mau besok ke siapa? Nanti namanya disebutkan, barangkali mau kita contohkan dulu ya, Bu ya. Boleh. Terima kasih banyak Ibu. Mari. Ya. Saya mau ke Kalapas dulu ya. Terima kasih banyak Pak. Baik, oke, saya mau ketemu Kalapas Ciamis. Baik, terima kasih banyak Bapak. Enggak, siap. Halo Bapak, apa Halo, kabar? Kabar baik. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya nih. Siap. Oke, saya izin duduk Pak. Monggo Boleh? silakan. Oke, pemirsa, hari ini spesial di Tokoh Penting kita bersama dengan Kepala Lapas Ciamis yang dimana ini ada Pak Supriyanto ya Pak ya, Iya. yang hari ini diperkenankan nih dari Garuda TV untuk bisa mengetahui lebih dalam lagi mengenai Lapas Ciamis yang dimana ini menjadi perbincangan juga loh Pak, luar biasa, Wih, banyak sekali alhamdulillah. perbincangan. Saya penasaran juga pengen jalan-jalan ke dalam nanti. Siap. Boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, sebelum itu mungkin kita ngobrol dulu boleh ya Pak ya? Boleh, siap. Oke, Pak, kalau kita melihat dari suasana tadi walaupun belum ke dalam ini
secara umum dulu suasananya kalau saya bilang ini seperti di kota tua. Nah, apakah ini sebuah konsep atau seperti apa Pak? Boleh ceritain dulu? Sebenarnya ini kan termasuk bangunan Belanda. Jadi kita konsep tidak meninggalkan Belandanya, jadi kita konsep juga seperti bangunan tua. Tidak meninggalkan historisnya. Oh, jadi memang ini bangunan lama Belanda, yang dimana dipercantik lagi, dipermanis lagi, ini menjadi suasananya juga nyaman pastinya Pak. Oke, kalau dari jumlah saat ini warga binaan di Lapas Ciamis itu berapa Pak secara data? 338. 338. Apakah ini laki-laki saja atau ada perempuan? Ada perempuan juga ada. Cuma dia anak nggak ada. Nggak ada. Untuk perempuan jumlahnya sama atau mungkin lebih sedikit? Lebih sedikit, sekitar 8. Oke, berarti memang mayoritas, mayoritas hampir ya. 90%. Itu laki-laki. Baik. Oke, kalau gitu biar lebih nyaman lihatnya, kita boleh nggak Boleh, kita jalan-jalan ke dalam? Boleh, monggo. Oke, langsung aja. Siap. Izin Pak. Oh, siap. Oke, boleh ya Pak ya? Izin Pak. Siap. Nanti kita ke dalam, ada petugas Patnal, pengawasan internal, ada petugas pintu 2, nanti kita saja. Oke, spesial banget saya boleh ke dalam ya Pak ya? Betul, Mbak, Oke, siap. ayo Pak. Ini tempat penitipan barang-barang pengunjung, HP. Oke, berarti memang tidak boleh ya, Tidak seperti boleh. dikatakan tadi di Iya, awal. Nah, ini ruang komandan jaga. Pak Komandan, izin, sini dulu. Ini yang piket tiap harinya Mbak. Gantian. Di sini, oke. Sini Pak Komandan, berdiri dulu. Terima kasih, Pak. Nah, ini Pak Komandan. Oke, berarti ini sebagai pos. Pos pengamanan. Oke, pos pengamanan. Nah, di sini Mbak, ini ruang inspirasi. Oh, ini ada ruang inspirasi. Seluruh pejabat, tamu, kalau ada tamu kita coba inspirasi. Cakra Raja Kencana itu simbol dari Galuh. Oke. Jadi ngacu balik ini termasuk pendiri penjara. Oke, ini ruang inspirasi ya Pak ya? Ruang inspirasi. Kalau saya duduk dapat inspirasi biasanya Pak? Dapat, monggo silakan duduk, kita ngobrol dulu. Oke. Ya Pak Eros, ini Pak Eros. Ini penciptanya, Oke. Monggo Pak. Sip. Monggo. Silakan Bapak. Pak Eros, sini Pak Eros. Ini Pak KPLP. Ya, Yang kolaborasi saya dengan ini menciptakan seperti ini Pak. Keren. Ini salah satu pencetus. Ini pernah di Sleman. Oke. Jawa lah. Jadi Mendapatkan adat Jawa khususnya di Yogyakarta. Kebetulan di sini ada Kabupaten Galuh, tempat ini Ciamis, Kabupaten Ciamis. Kita jadikan satu supaya budayanya tidak hilang. Oke, berarti di setiap lokasi bisa dibilang ada nama tempatnya ya? Ya, Itu ada kantin Tangguh. Ya, semua ada. Oke, ada pos Blok A Jadi Tangguh. untuk edukasi masyarakat yang berkunjung di sini dan warga binaan bisa memberikan pengalaman lah. Bagaimana di Lapas Ciamis Ya. ini? Oke. Ini merupakan ruang inspirasi ya. Tadi mungkin kalau tamu-tamu juga di Ya. sini. Kayaknya kalau saya lagi butuh inspirasi, izin duduk di sini boleh Pak? silakan, kapan saja boleh. Oke. Setelah ini Bapak mau ngajak saya Ayo, kemana kita nih? ke blok. Oke. Terima kasih banyak Pak. Blok aja. Ayo, Mbak. Ya ini Mbak, Oke, ini kita suasana di Blok A. Oke. Ya, ini semua narapidana dan ini asrama seperti ini. Dan ini sudah termasuk pembaruan-pembaruan banyak, perubahan banyak. Oke, berarti kalau dari blok ada berapa blok Pak sebetulnya? 2. Dua. Oke, Nah, ini kita akan melihat mungkin nanti kamar-kamarnya ya Pak, Boleh. karena ada yang menarik kalau saya lihat di situ ada Barcode. secara digital, ada barcode. Nah, ini mungkin saya baru lihat nih lapas Gitu ya? yang ada barcode gitu. Nanti Boleh, boleh sambil dijelaskan boleh, kita boleh. jalan ke situ ya Pak ya? Boleh, siap. Dia punya barcode. Oke, barcode ya Pak ya. Kita akan lihat langsung Iya. ke salah satu barcode Pak. Oh, monggo lanjut. Pak Eros, sini. Oke, apakah ini hanya data aja atau apa nih Pak? Karena udah Ini kekinian data nih jumlah Pak. penghuni. Oke, Ya. boleh dicontohin, Boleh, itu ya. bisa di-scan. Ya.
Saraf digital kamar 8, angkanya ya Pak ya, kapasitas. Oke. Nah, nanti kalau di-scan berarti akan memunculkan Munculnya jumlah penghuni dalam. Jadi sebetulnya kalau dari tujuan adanya ini apa nih Pak? untuk data khusus supaya nggak tercampur-campur dengan yang lain. Kan kadang-kadang dari kamar bisa masuk sana diam-diam. Kalau ini kan nggak bisa terjadi. Cek sekian gitu. Berarti kan kalau misalnya di beberapa lapas lain mungkin dia ditulis ya Pak Tulis, ya. kalau ini backup. Oke, ini bisa dikatakan baru atau? Termasuk baru. Termasuk baru. Inovasi baru. Ini makanya saya baru lihat di setiap kamar ini. Mungkin tambahan Bapak, kita berikan Bapak ini supaya warga binaan punya identitas yang harus ditutupin dengan warga binaan yang lain. Karena itu salah satu hak warga binaan untuk memberikan identitas sendiri. Berarti juga ini memberikan samping itu warga binaan biar kadang-kadang nih kasusnya apa? Mungkin 373 atau pencurian. Jadi mereka tidak saling mengetahui tentang kasus-kasusnya warga binaan. Berarti karena untuk bisa dijaga kita. Berarti untuk privacy dari para warga binaan juga terjaga dengan adanya ini. Oke, ini luar biasa. Izin Kang. Kita ke kamar mandi dulu. Coba Kak Mas. Nah ini Mbak, kamar mandi kita. Ini sekaligus kita ke kamar mandi. Ini yang baru. Kamar mandi bersama. Dan yang menarik. Warga binaan pada gatal-gatal semua, sakit-sakit gatal-gatal karena dulu campur. Untuk menanggulangi gatal. Sedikit listriknya juga nggak terlalu Coba Mas showernya. Ini juga menarik, ada shower yang dimana ini juga biasanya kan bak besar gitu ya Pak ya. Boleh dilihat pemirsa, itu juga ada shower yang dimana basah. Kamar mandi umum ya, kamar mandi bersama. Jadi tujuannya adalah menghindari penyakit kulit Pak. Yang tadi ceritakan Karena ini kalau udah mandi bareng otomatis ngalir dan akan terbuang airnya. Jadi mengurangi penyakit kulit. Sebelum ini udah banyak penyakit kulit. Alhamdulillah. Bahkan dayo masuk lagi airnya. Nah itu iya. Kalau ini kan sekali habis. Secara tidak langsung itu menjadi penyakit yang menular ya Pak ya. Alhamdulillah. Gatal-gatal. Betul. Berarti ini karena memang sudah adanya keluhan dari warga binaan yang ternyata Bapak ambil gitu ya, dan gimana dijadikan inovasi di kamar mandi yang nyaman sendiri. Ini berarti kapasitasnya kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5. 6. Dimana ini secara bergantian ya? Iya, bergantian. Sampai ke dalam loh Pak, saya Monggo siap. Kita geser kemana lagi Pak? Kita ke luar lagi Mbak. Dan ini ada kantin. Kita ke kantin nih Pak. Boleh, dari luar juga nggak apa-apa. Kantin atau mungkin dapurnya Pak gitu, karena Dapur kan juga. Dapur belum masak, ntar lagi masak. Pas banget ya. Saya berkunjung pas lagi masak. Ini ada telepon. Ini video call-nya. Video call. Jadi siapin wartel Mbak ya. Wartel untuk masyarakat yang ingin menghubungi keluarga rekan bisa di sini ya. Kita fasilitasi karena kita juga menyediakan alat komunikasi ini yang bukan ilegal. Betul. Resmi Mbak. Resmi bisa ya ke sini. Untuk warga binaan yang ingin menggunakan, apakah gimana caranya Pak? Jadi kita daftar voucher di kantin. Beli voucher untuk bisa menggunakan fasilitas umum ini. Jadi ini bisa video call Mbak. Bisa video call. Bisa. Ini canggih ya Pak ya, luar biasa. Karena kan kalau ketemu keluarga pengen langsung. Betul itu, menghindari rasa kangen supaya kesampaian. Itu dia, karena rindu juga harus dipenuhi ya Pak ya. Pemirsa, saya masih mau jalan-jalan lagi sama Kalapas Ciamis. Untuk itu jangan kemana-mana, kami masih akan kembali usai jeda. Tanggal tua datang, selera harus tetap jalan. Kuliner hemat siap antar kamu makan enak, variatif, nikmat, dan tetap ramah kantong. Rekomendasi spesial untuk malam Sabtumu. Mereka menawarkan ayam goreng utuh berukuran besar dengan harga terjangkau, mulai dari 50 ribuan.
Saksikan Kuliner Tanggal Tua setiap Sabtu pukul 7:30 malam hanya di Garuda TV. Dapur, Ya Mas. pemirsa, Anda masih kembali bersama kami dalam Tokoh Penting Jawa Barat. Dan kali ini jika Anda baru bergabung, kami masih di Lapas Ciamis yang dimana kita sedang berkunjung untuk mengetahui apa saja kegiatan, program, dan juga inovasi-inovasi. Dan setelah tadi kita melihat ke beberapa tempat, kita akan melanjutkan diajak oleh Pak Kalapas nih untuk bisa melihat ke dapur. Pak Kepala, saya sekarang mau diajak kemana ini? Ke dapur, Mbak. Kita cek dapur. Oke, kita ke dapur persiapan masak. pemirsa. Oke. Oke. Wah, lagi udah mulai berkegiatan ya Pak ya? Kegiatan, Mbak. Oke, permisi Bapak-Bapak. Ini dapurnya, Mbak. Oke, dapurnya. Siapa masak. Mhm. Hari ini menu hari keempat ya. Wow, Menu pemirsa dada. mungkin boleh dilihat juga ada menu Menu yang harian. Aha. Iya. Oke, jadi ketika ada 10 ke satu lagi. Betul. Oke, ya. Berarti setiap harinya ada Berubah. warga binaan yang Betul. menjadi tim untuk memasak setiap Betul. harinya. Oke, ini apakah tiket atau seperti apa nih untuk masak Pak? Silakan. Ini yang kerja tiap hari. Oke, setiap Ya, hari tiap hari ada masak. chef yang Chefnya. utamanya ya. Betul ya. Oke, berarti kurang lebih masak satu hari berapa kali Pak? 3 kali. 3 kali. Kalau Pagi, siang, malam. pagi, siang, malam. Sekarang berarti persiapan untuk masak? Masak siang, malam. Makan Malam malam. ya, malam ya, malam ya. Oke, berarti 3 kali ada chef ini yang bisa masak. Oke, kita boleh geser ke sini Bapak. Boleh. Oke, berarti ini pas banget ya Pak, kita lagi Iya. lihat-lihat, lagi mulai persiapan. Menu hari ini makan malamnya ada nasi Baru putih, persiapan. daging kecap, sayur lodeh dan tempe, Ya, dan racikan sambal. Nah, ada bahkan snacknya ya Pak ya, senangnya ada. lengkap banget. Oke, jadi kalau misalkan secara gizi aman ya Pak di sini. Sama dengan MPG. Betul. Oke, untuk dapur sendiri Bapak mengawasinya seperti apa nih untuk memasak? Ada petugas pengawas langsung. Oke, boleh saya tanya silakan. Bapak? Ayo. Oke, Pak izin mau tanya nih untuk dapur bersih Kang Laci. Kang Laci itu siapa? Itu maskot Lapas Ciamis. Oke, ini juga informasi pemirsa di atas ada ini adalah maskot Lapas Ciamis adalah Ya, Kang Laci. Kang Laci. Oke, nah untuk pengawasan dari makanan untuk 3 kali sehari ini seperti apa Pak? Pengawasan kita dari menu, kita diawasi juga cara penyajiannya, cara pengolahan, sama cara pembersihan sebelum diolah, sebelum Bersihkan. dibersihkan dulu semuanya. Oke, berarti memastikan bahwa ini dalam keadaan bersih, kondisinya bersih. Dan juga apakah dirasa-rasa dulu dicoba sama Bapak? Oh, dirasa-rasa. Tapi sejauh ini chefnya udah cocok ya ke lidah warga binaan di Bahkan Ciamis. saya sendiri Pak merasakan. Oke. Nyicip saya. Pak Kalapas juga ini langsung menyicip, berarti udah Ya. approve ya? Ya. Oke, mungkin kapan-kapan saya nyicip ya? Boleh. Baik, terima kasih banyak Bapak. Oke. Pak Kepala, kita habis dari dapur nih, kita keluar lagi. Udah lanjut ke blok wanita Mbak ya. Oke, Biar tahu. kita akan ke Oke. bagian blok wanita. Ya, wanita. Oke. Siang. Ini petugasnya. Monggo. Oke, silakan Bu, Bapak. masuk, Bu, masuk. Ya. Ya, Mbak, masuk. Oke, Ini blok wanita. permisi. Ikut masuk ya. Halo. Ya, pas bikin rajut. Wow, pas Ini, banget Mbak. lagi berkegiatan ya Pak ya. Nah, saya pengen tahu juga berarti di sini jumlahnya Bapak katakan tadi kurang dari 10 orang ya, Iya. kurang lebih. Ini kegiatannya apa saja dari pagi, apalagi kalau pas jam segini lagi pada ngerajut. Ini kayaknya kalau saya pusing Pak. Gimana nih Pak kegiatannya untuk Jadi untuk kegiatan kita? wanita itu banyak Pak sebenarnya. Ada yang bikin kue, ada yang rajut, ada yang ngaji segala macam. Oke, jadi disesuaikan atau semua harus ikutan bisa nih Semua Pak? harus ikut. Oh, semua harus ikutan bisa. Oke. Berarti ini untuk hasilnya yang dibuat oleh teman-teman dari warga binaan ini, apakah digugunakan sendiri? Nanti dipasarkan. Dipasarkan. Kan ada Aha. koperasi gitu juga. Yang bisa dibeli. Jual, ya, Oke. nanti bisa dibeli masyarakat, pengunjung masyarakat. Bisa ya. Bisa. Oke. Mungkin bisa digeser juga pemirsa melihat nih, Monggo, siap. ada kegiatan hari ini adalah merajut. Lagi bikin apa ini ibu-ibu? Mungkin tas ya? Wah, luar biasa. Kayaknya saya harus diajarin juga nih. Oke. Ini berarti salah satu kegiatan pemirsa yang dilakukan oleh warga binaan perempuan di Lapas Ciamis. Oke. Ini salah satu hasilnya ya Pak ya. Nah, Wow, rapih. Karena ini bisa dijual juga nantinya ya Pak ya. Ya.
Oke, kemana nih Pak sekarang? Kita ke ruang kunjungan masyarakat ya. Oke. Tangguh, Jadi- tanggap, guyup, humanis. Oke, tangguh, Moto kita. tanggap, guyup, humanis. Ya, Moto moto dari kita, Lapas Ciamis. Oke. Ini Saya tempat masuk Pak. berkunjungnya, kita ada mainan anak-anak. Jadi Ada ketika ruang laktasi juga. Oke, jadi ketika ada yang ingin berkunjung Ya, ke sini ya Pak Iya. berarti ya. Di sini pun juga mungkin ada anak, ada ruang tuh. bermain anak, kemudian juga ruang Iya. laktasi yang mungkin untuk Betul. ibu menyusui. Kalau untuk bertemu dengan warga binanya di Di mana? sini, di sini. Oh, jadi secara bebas aja gitu Iya, Pak untuk bisa jadi ini dibatasi ya. Biar merasa Mhm. seperti keluarga. Mhm. Jadi nggak ada batasan. Mhm. Cuma kita awasi, Mhm. Oke. tetap mengutamakan etika, sopan santun di sini. Jadi memang tidak ada perbedaan ya Tidak Pak, ada dari perbedaan. kasus warga Tuh, binaan semua ketika- sama. sama saja Sama. ketika ingin bertemu dengan keluarga. Betul. Oke, berarti di sini warga binaan bisa diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Betul. keluarga, Iya. rekanan ya, dan di mana ada waktunya ya Pak ya? Ada waktunya 15 menit. 15 menit. 15 menit, ya. Kalau menurut saya itu singkat, tapi ternyata berarti ya Pak ya? Itu sesuai aturan, Mbak. Tapi kalau kita melihat situasi, Ah, kalau sepi ya bisa setengah jam. Oke, jadi Karena disesuaikan sesuai lagi ya waktu, Pak? fleksibel aja Mbak kita. Fleksibel, oke. Jadi pemirsa, ini adalah tempat kunjungan untuk keluarga atau rekanan yang ingin mengunjungi warga binaan di Lapas Ciamis. Ya. Oke, kita akan geser lagi Pak, kemana nih kita? Ke pinggir, Mbak. Kita ke gerbang pembinaan kemandirian, Mbak ya. Jadi memberikan edukasi pada narapidana punya ilmu untuk bekal nanti keluar. Oke, luar biasa. Kita akan masuk ke Monggo. gerbang pembinaan kemandirian. Kita akan lihat. Nah ini Mbak, kegiatan cara kegiatannya. Oh, ada jadwalnya ya Pak? Ada. Yang tadi saya tanya ya, Ya. satu hari ngapain aja? Ini, ada jadwalnya. jadwalnya ada lengkap. Oke. Ini juga ada kegiatan pembinaan kegiatan-kegiatan. kepribadian. Dan di sini juga pemirsa mungkin Anda juga mau lihat kalau lagi ada kegiatan yang dilakukan oleh warga binaan dan akan diceritakan langsung sama Ya. Pak Kepala nih. Ini Mbak, ini kemandirian pembuatan pancing ya. Kalau di sini namanya urak, urak itu pancing belut. Pancing Ya, pancing belut. Ini kerjasama dengan Yayasan Insan Residivis yang tadi. Jadi udah memberikan kegiatan seperti ini hasilnya seperti ini. Ini baru prosesnya Mbak. Ini Permisi hasilnya. Bapak-bapak. Ini hasilnya. Nah, ini pancing belut. Ini sawah-sawah. Nah, ini dibuat dari belang nelon, ya, pancingnya. Nah, ini. Proses seperti ini, itu ada alatnya prosesnya. Dan ini nanti hasilnya langsung diambil dengan Yayasan Residivis. Dibeli, Dibeli hal-hal. nanti premi untuk anak. Oh, luar Ada premi. biasa. Kecil tapi ada. Iya, betul. Oke, ini salah satunya ya Pak ya. Ya. Berbeda dengan ini? Itu sama Mbak. Oh, sama, hanya beda bahan aja ya Pak ya? Oke. Ini prosesnya, mesinnya seperti ini. Ini bukan anak. Nah, ini. Oh, ini sama ya Pak? Sama, Tiga, iya. ada tiga ini ya. Ya. Ini rata-rata yang kuman-kuman baru-baru, Baik. dasar yaka langsung. Jadi langsung dikaryakan sesuai dengan apa yang disuka Betul, tadi ya Pak ya. Dan betul. juga kebutuhan ternyata ini Betul, iya. sangat diperlukan. Oke. Dan ini ada lagi yang Nah, coynet, ini Mbak. saya menarik nih Pak. Ya, ini coynet Cairnet, oke. dibuat dari sabut kelapa ya. Ini dibuat untuk budidaya tripang laut yang Korea. Oke, berarti ini ekspor Pak? Ekspor kemarin tuh, ekspor Mbak. Wow, ada ada cairnet, ekspor, aha. Udah ketiga kali. Mhm. Sekali sudah ke Korea Selatan Aha. karena sekarang lagi selat hormusnya lagi goyang, makanya kita goyang juga. Oh, Tapi tetap kita iya, kolaborasi tetap. terus dengan pihak. Oke, keren ya. Berarti hasil dari para warga binaan Ya. pun ekspor ya Pak ya? Betul. Berarti memang Ya. dari kualitas pun juga. Betul, ya. Aha, Ya. oke. Karena di Ciamis melimpah sabut kelapanya. Jadi memaksimalkan juga apa yang ada di Betul. Ciamis ya Pak ya? Nah. Oke. Ada apa lagi Pak kita Di sini? geser? Di pelampung pancing sama dengan ini Mbak, ya. Nah ini itu pelampung pancing, Oh, iya. laci fishing merek kita ya. Ini sudah dibeli juga dengan Yayasan Insan Residivis. Itu udah pasar udah punya Mbak, tinggal jual bikin aja. Dan ini pekerjanya, Oh, berarti tapi memang daftaran udah ah, terdaftar. iya. Ada Ya. jadwalnya, Ya, ada ada. siapa saja ya Pak ya.
Oke, berarti memang sudah ini ya Pak ya, Betul, terjadwal betul, dengan betul. baik yang dimana nggak akan ada yang bentrok atau apa Betul, gitu ya iya. Pak ya. Misalkan saya lagi bikin ini, tapi harus masak jadi nggak ada itu ya Pak. Nggak ada, udah terjadwal semua terdaftar. Terjadwal semua. Terus Oke. kita masuk ke dalam, Boleh. ada beberapa yang perlu. Kita akan masuk ke mana nih Pak? Nih, bengkel kerjanya yang di dalam. Nah ini, Oke. nah ini kita punya kerajinan. Mhm. Ini Mbak, Ini hasilnya Pak. hasilnya ini sebenarnya limbah palet, ya. Aha. Limbah dari tali-tali palet yang terbuang Mhm. kita manfaatkan jadi tas pasar. Oke, jadi memang memanfaatkan limbah tadi Betul ya Pak ya. ya. Ini sudah ada pasar juga. Oh, sudah ada ya Pak Udah ya? pasar semua di Asian Swiss. Oh tadi, Ya, ya, terus sangat ini. sedikit. Berarti memang sangat kolaborasi yang Ya, kuat ya Pak ya? Betul. Ini tempat ikan. Mhm. Sama Iya, ini sudah kemana-mana Pak, seluruh Indonesia sudah ada. Sudah. Kita kirim sana kemarin. Jadi sebetulnya kalau secara pasar udah Sudah ada. aman banget ya Pak ya? Ya. Ini juga di atas salah Ini satunya juga, Pak. kemarin rencana ekspor juga Mhm. masih belajar nih hasilnya. Akan ekspor juga? Iya, Wow. tapi nunggu situasi Oh, yang harus banyak yang dulu. harus disesuaikan Tuh, kondisinya Pak ya? Jepang kemarin. Oh, Nah ini yang saat ini, mhm. nah ini yang lagi dibikin. Oh, ini apa ya? Ini untuk akuarium ya. Oh iya untuk ya. Kecil. Nah, boleh lihat Pak saya. Oke. Ini lagi pas banget ya Pak, lagi Ya, dibuat ya. dibikin. Oke. Ini juga berarti memang semuanya sudah ada pasar Sudah ya Pak ada ya? pasar, tinggal Aha. jalan aja. Oke. Ini teman-teman dari warga binaan juga Ini lagi ini proses lagi pembuatannya. proses. Aha. Ini kainnya, Oke. pembuatan seperti ini. Ini juga bikin kere dari bambu. Ini juga Pak luar Iya. biasa banyak sekali hasilnya ini. Kerenya ini. Ah, Alhamdulillah oke. kita mencoba. Aha. Nah ini yang lagi diproduksi, bikin jaring kecil. Jaring tadi ya itu Ya. Pak yang kita pegang tadi ya Pak ya. Betul. Ya. Oke, berarti di sini juga mereka sudah bisa dibilang mahir ya Pak ya Betul, untuk ya. ini sesuai dengan apa yang mereka pegang gitu ya Pak. Oke, selanjutnya kita kemana lagi Pak? Belakang. Oke. Betul. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan kembali tetaplah di Tokoh Penting. Oke. Mau kemana? Helm. Di balik ramainya jalan raya, ada garda terdepan yang siaga menjaga, memberi edukasi, mengarahkan pengguna jalan, dan menjadi pelindung keselamatan. Ini pelatihan di belakang nggak ada. Kenapa kok nggak ada? Buru-buru boleh, tapi utamain keselamatan. Ini nggak ngelindungin kepala kamu ya. Helm yang melindungi kepala. Saksikan Garda Jalan Raya setiap hari, pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Kita ke musik lah ya. Oke. Musik dulu Kita yang sempat viral kemarin, konser di Ciamis, penonton Oke, Ciamis. Ya. betul, karena saya juga sempat dengar nih Pak, Ya. viral juga di media sosial bahwa Begitu. salah satu warga binaan ini Iya. salah satu pencipta lagu. Betul. Oke, kita akan lihat nih. Lagunya ini karya sendiri, Mbak. Wow. Ini adalah salah satu apa ya Pak, pojok musik ya? Ya. Oke, ini adalah satu karya dari pojok musik yang dimana salah satu beberapa warga binaan dari lapas Ciamis. Boleh dilihat pemirsa? Ini lagunya ya Pak, Karya kita ada 10 lagu. 10 lagu. Wow, luar biasa. Jadi memang teman-teman dari warga binaan Ya, yang warga binaan. punya bakat di Ya. bidang musik susah ya Pak ya. Ini yang komandonya. Pengamanan. Tanya-tanya kali kita ya Pak ya. Ambil aja ya. Kalau mau nyanyi, Pak, monggo silakan. Pengen nyanyi, monggo. Bapak aja saya tonton gimana. Oke.
tinggi-tinggi Mbak. Hukumannya tinggi-tinggi. Ya coba berkarya, anak-anak mau, mampu, alhamdulillah. Tes keluar, berhasil. Mas, nanti ini pacara Judin. Ya. Ini ada hadrohnya, hadroh. Ada hadroh. Marawis. Ini mereka berbeda sama ini atau? Beda. Oke. Kita ke Marawis. Oke, berarti selain pojok musik ada juga Marawis, Pak. Gimana kalau kita deketin, kita dengar siap. ini seperti apa? Ini napi wanita. Oh iya benar tadi ya, Pak. Ya. Iya. Ini PCI guru ngaji. Oke, Pak Kepala, tadi saya juga dapat informasi bahwa ada salah satu warga binaan yang katanya ini mendapatkan penghargaan karena adalah seorang pencipta lagu, bahkan beberapa musisi kesini. Betul ya. Nah, yang mana Pak orangnya, Pak? Mas. Oke, ini dia ternyata pemirsa yang kemarin juga sempat dibahas di media sosial Betul, ya Pak ya. Nih. Bahwa salah satu warga binaan. Di Halo, warga binaan saya yang pencipta lagu. Ya. Oke, berarti ada musisi di sini Betul. ya. Terpendam dalam penjara. Tapi kalian nggak boleh. Nah, Tetap itu dia. Boleh ceritain Pak seperti apa nih kemarin kegiatan dengan Kang siapa maaf? Kang Judin. Oke. Judin. Boleh ceritain Pak, gimana? Kemarin memang kita mencoba kolaborasi, anak-anak pengen tampil, belajar musik sampai 2 bulan ya, 3 bulan tampil, pas kebetulan ulang tahun Ciamis, Pak Kapolres ngajak kolaborasi, kita iakan, belajar, alhamdulillah dalam 3 bulan dapat 10 lagu ya, 10 lagu. 10 lagu, Ya. 11 sama lagu saya bisa? Boleh, siap. Oke, berarti kemarin juga ada salah satu festival ya Pak ya? Betul, Di sini festival itu ya. gimana nih Kang Ya. kolaborasinya? Kolaborasi luar biasa ya. Betul, bersama-sama Pak Bupati. Tadi kita difasilitasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Ciamis untuk menghibur masyarakat di hari ulang tahun ke-384 Kabupaten Ciamis. Luar biasa. Kalau penghargaan yang tadi saya sampaikan itu penghargaan apa? Boleh diceritain Kang? Sepertinya mendapat penghargaan itu beliau ya, karena saya bukan musisi, jadi saya dulu advokat. Masuk ke sini nggak ada latar belakang musisi sedikit pun, cuman kebetulan ada kawan-kawan saya yang musisi. Nah beliau lah yang menyemangati saya untuk walaupun ada di dalam penjara, kita harus tetap berkarya. Apapun karyanya kita tunjukkanlah sama masyarakat yang terbaik. Kayaknya itu yang memacu semangat saya.
kita bikin lagu ya Pak ya. Dan ada penciptaannya Bapak kita ini satu judulnya Ternyata Bisikan Bapak Setan. Oh, Bapak Dan juga itu ternyata. lumayan viral juga Bisikan Setan. Oke, itu juga viral ya. Betul. Oke, ternyata saya bersama dengan dua musisi. pemirsa. Terus Oke. kemarin dapat penghargaan dari Ori ya, Rekor Indonesia, Ori Rekor Indonesia. karya warga binaan yang dinyanyikan banyak artis nasional. Oke, salah satunya adalah Charlie tadi ya. Charlie, Ini juga kesini ya tadi ya, Iya. waktu itu ya. Oke, berarti luar biasa ya. Ini salah satu dari pojok musik Lapas musik. Ciamis dengan teman-teman semua. Itu beliau yang ngasih nama Pojok Musik. Oh, Bapak langsung ya pojok musik ya Pak ya. Keren banget ini. Berarti banyak banget nih warga binaan yang bisa memaksimalkan ya Betul. ketika lagi berada di lapas ini dia tetap produktif dan juga menghasilkan karya-karyanya. Oke. Tujuan kami satu, Aha, jangan sampai mematikan karya narapidana. keren. Jangan mematikan karya narapidana. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak Kang ya. Sudah ngobrol-ngobrol, ini akan melanjutkan lagi. Dan pemirsa mungkin kita akan keluar Pak. Saya pengen tahu di depan itu ada poliklinik. Ya, boleh saya ke sana ya. Oke Pak, saya pengen tahu juga warga binaan kan sama manusia ya Pak ya, pasti punya sakit, keluhan apapun. Nah kalau misalkan sakit, ini ada poliklinik Pak, berarti ketika ada keluhan ataupun sakit dari warga binaan langsung dibawa ke sini dulu pertama? Betul. Oke, berarti sebelum mungkin saya pengen tahu seperti apa, boleh ke dalam Pak? Boleh. Oke, ayo Pak. Oke, Ya, ini. permisi. Ini perawat, ini yang bertanggung jawab di klinik, ini perawatnya. Oke, kebetulan Kang izin ya, saya pengen tanya-tanya juga berarti kalau ada warga binaan yang memang ada keluhan sakit langsung ke sini dulu. Oke, berarti ada 2 perawat yang dimana ini membantu warga binaan pemirsa untuk bisa menangani awal terlebih dahulu. Tapi alurnya seperti apa ini Pak? Berarti langsung Alurnya ke sini aja? pertama ada laporan dari petugas jaga. Dan di dalam itu ada dibentuk tamping kesehatan. Dan tamping kesehatan yang kontrol di blok itu nanti nyampaikan kepada petugas penjagaan ada yang sakit, baru kita ngubungi perawat, kita langsung bagi. Oke, gitu. Klinik kita cek di sini. Enggak harganya bawa orang. Ada dokter, ada perawat, kenapa sih? Ya kita tangani dulu lah, selamatkan dulu, baru kita laporan. Itu bener banget sih Pak. Karena, Darurat ya. karena kan tadi nyawa Pak ya, nggak ada lagi di toko. Betul. Bahkan di awal tadi saya ingat banget kalau Bapak itu menyampaikan gimana keluarga binaan adalah hati ke hati tadi ya Pak ya. Oke, kalau gitu kita geser lagi mungkin Pak ke tempat lain. Itu ada yang Terima kasih sakit, banyak. dirawat ada? Oke, boleh nanti kita akan ngintip sedikit dulu Pak. Boleh. Oke. Oh gitu ya. Oh sakit apa? Udah terus. Sakit apa? Ambil ya. Wasir. Banyak minum ya. Jangan pedas-pedas makannya. Banyakan pedas lu. Cepat Sehat sehat ya. Pak. Mari. Oke. Oke Pak, berarti kan salah satu yang krusial juga yang penting adalah masjid ya, rumah ibadah. Betul, ya. Tapi saya lihat ini lagi direnovasi Pak, betul? Betul, renovasi. Alhamdulillah kemarin dapat bantuan dari CSR BRI ya. Luar biasa. Renovasi masjid, kasih waktu 3 bulan. Oke. Alhamdulillah ini belum ada 3 bulan hampir selesai. Dan lebih besar lagi dan maksimal nih Pak ya. Nah, untuk ibadah saat ini dialihkan di aula. Oke, berarti sambil menunggu renovasi selesai akan dipindahkan terlebih dahulu ke aula yang tadi ya itu Pak. Oke, berarti masjid insya Allah dalam waktu dekat juga akan selesai ya Pak ya? Iya, insya Allah selesai. Luar biasa. Oke, setelah ini mungkin kita akan geser ke pertanian Pertanian Pak. dulu, monggo. Ayo Pak. Baik pemirsa, selanjutnya kami masih akan kembali untuk melihat ada apa lagi di Lapas Ciamis. Tetaplah di Garuda TV.
Ketika fakta mulai terbuka, semua yang tersembunyi perlahan terlihat. Cerita yang terlupakan kembali terungkap dan kebenaran tak bisa dihindari. Lokasi gudang ini ditemukan hasil dari rangkaian penyelidikan. Ada 1.494 hasil keterangan unit yang ditemukan di dalam gudang ini. Saksikan Kriminal Plus 62 akhir pekan, Sabtu dan Minggu, pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Pemirsa, Anda kembali di Tokoh Penting Jawa Barat Garuda TV, dan kali ini Anda masih bersama kami, di mana spesial sekali kami berada di Lapas Ciamis dan masih bersama dengan Kalapas untuk mengetahui lagi lebih lanjut mengenai ada apa saja program, kegiatan dan juga inovasi dari Lapas Ciamis. Pak Kepala, gimana nih? Tadi kita sudah berkunjung ke beberapa tempat, langsung didampingi oleh Kalapas nih, dan sekarang saya pengen tahu, kita di luar, ini katanya ada lahan pertanian juga yang memaksimalkan lahan yang ada. Coba Pak, diceritakan dari ujung ke ujung ada apa aja nih Pak? Ya sebenarnya kalau kita melihat lapas lain Pak ya, itu punya lahan besar-besar ya, sampai berhektar-hektar. Kalau kita memang, ya ini, hanya berapa meter, tanah kosong kita manfaat pertanian, kita anak-anak. Jadi kita sesuai program Pak Menteri ketahanan pangan ya. Ini salah satunya ada tanaman tomat ya. Oke, tomat. Kalau di sebelah Bapak ini? Ini kolam. Untuk saat ini lagi kecil Pak, ikan kecil. Oke, lagi kecil. Kita makan gitu. Oke. Ini salah satu bentuk kegiatan anak-anak kami. Tomatnya ya ini Pak hasilnya. Kalau yang lain kurang bagus hasilnya. Kalau tomatnya alhamdulillah. Oh, tomatnya bagus ya Pak ya? Oke, boleh saya pegang juga. Oke, bagus Pak. Oke. Tomatnya bagus banget dibanding kalau tanaman bawang kan kurang. Nggak berkembang. Kalau tomat luar biasa, polybag gitu. Jadi idolnya sekarang di pertanian lapas itu adalah tomat ya Tomat Pak ya? ya, tomat. Katanya kemarin juga sempat ada salah satu pertanian begitu ya, farming yang dimana gagal katanya Pak. Ya. Apa itu? Tani organik Pak. Padi organik. Padi organik sebenarnya sangat bagus sekali dikembangkan di lapas ya. Yang tidak punya lahan luas, itu bisa dikembangkan berbagai lewat polybag sebenarnya. Dan hasilnya cukup luar biasa sih bagi saya. Satu bulir padi itu bisa sampai 135 anakan. Wow. Jadi kalau berbuah itu sampai berapa on gitu, 800 gram ya. Itu. Jadi sangat tidak ada kata-kata tidak bisa ya. Pengembangan lahan sempit pun bisa terjadi. Jadi untuk masyarakat semuanya saya kira tidak ada nggak punya lahan, bilang nggak punya lahan, nggak ada. Iya betul. Di pekarangan rumah pun jadi untuk lahan. Betul, karena kalau pemirsa lihat langsung di sini bukan lahan yang luas besar ya Pak ya. Tapi ini dimaksimalkan tadi, yang dimana balik lagi ya Pak dari niat kita yang seperti apa. Oke. Nah selanjutnya saya juga pengen ngobrol, tapi mungkin kita akan nyari spot dulu ya Pak yang nyaman untuk ngobrol. Kita ke sana coba. Sana Bu, Oke, Pak Kalapas, aku pengen ngambil. Boleh Mbak, monggo. Coba, karena kalau dilihat ini gemoy-gemoy pemirsa boleh, ya. Siap. Oke, Akang boleh saya minta bantuan? Ini kira-kira yang sudah siap untuk diambil yang mana? Oke, cara ngambilnya? Tinggal langsung. Oh, dengan wow, terima kasih banyak Kang. Nah, ini Pak izin sudah saya ambil satu, saya bawa pulang. Oke. Ini salah satu hasil dari pertanian oleh warga binaan Lapas Ciamis, yang dimana ini juga berarti bisa dimanfaatkan untuk masak di sini bisa? Iya betul. Dapur Pak. Dapur sendiri Dapur, ya Pak ya. Oke, jadi menu tomat banyak berarti Pak. Oke. Bumbu tomat juga banyak. Oke. Sambal tomat jelas. Oke, sambal tomat menarik, saya ambil satu. Terima kasih Pak. Oke, kita geser Pak. Oke, ini juga ada ikan Pak. Boleh ceritain ini gimana nih Pak? Ikan apa? Ini budidaya ikan jair Mbak ya. Jair ini usianya sekitar 2 bulan 3 bulan. Oke, wow, banyak ya Pak. Ada 3 tempat ya Pak ya? 4. Ini melalui barter seperti ini. Oke, berarti di sini juga teman-teman dari warga binaan? Iya, warga binaan kita kerjakan seperti ini. Diajari kemudian dengan perikanan. Wow, coba kita sama berarti Pak. Kemarin ini juga lagi pemijahan ikan yang terbaru lah ya Bapak ya.
terbaru apa? Ikan tembakang itu tambak. Ini kecil-kecil Pak, itu baru umur seminggu ya, 10 hari Pak. Baru netas. Oh iya benar kecil-kecil. Nah itu ribuan Pak, banyak. Dari 10 ekor, 10 pasang. 10 pasang menghasilkan ribuan telur. Dalam satu malam itu udah nelur. 3 hari netas. Oke, berarti untuk bisa sampai jadi untuk bisa diolah itu? Betul. Nanti ini kan berapa akan lama? dipisah lagi Mbak. Sekitar 2 bulan udah mulai kelihatan segini. Kalau kita pisah lagi. Oh gitu. Pisah lagi. Wow, luar biasa. Berarti Ya. dari jenis ikan juga beda-beda ya Pak ya? Beda-beda. Oke. Ikan nila, patin, lele. Ini yang terbaru Mbak. Ikan baru dikembangkan. Oke, berarti kalau saya mau lihat hasilnya harus beberapa bulan kesini lagi ya Pak ya? Tuh. Oke. Berapa bulan lagi. Oh, ini Coba lagi kasih mau makan, kasih diapa? makan. Silakan kita lihat bersama pemirsa. Oh, wow. Paling halus serbuk. Oke, ini makanannya dalam bentuk serbuk ya Kang ya? Serbuk, ya. Cukup segitu Pak? Ah cukup. 3 jam sekali. Oh, seperti bayi Seperti juga bayi. ya, menyusui 2-3 jam sekali sama halnya dengan ikan. Aha. Seperti ini kalau kita telat kasih pakan mati. Sama kalau kena air. Oh, berarti ini harus benar-benar terjaga ya Iya. Kang ya, untuk bisa aman supaya nggak kena hujan. Oke, dengan makan 3 jam sekali. Oke, berarti ada alarmnya ya? Bisa dibilang atau mungkin Pak Peroleh. Kalapas kalau ada yang lupa, ikan gitu. Mengingat, saling mengingatkan. Betul. Oke. Kita geser lagi Pak. Kesana ada apa lagi? Oke Bapak, sekarang kita pemirsa ada di salah satu tempat yang juga mungkin ini menjadi ikonnya juga ya Ya. Pak ya. Boleh diceritain dong Pak, ini tuh apa nih? Ada bacaan The Laci Cafe. Apa nih Pak? Sebenarnya ini berawal dari keinginan saya bagaimana lapas itu sama dengan masyarakat luar. Jadi kalau di luar ada kafe, Aha. kita mencoba di sini mencoba kafe untuk pertama rekreasi anak-anak, tempat santai. Jadi untuk kolaborasi anak-anak sini semuanya, sehingga kita mencoba ngasih nama The Laci Cafe. Oke. Gitu. Jadi Laci itu sebenarnya singkatan Lapas Ciamis. Ya. Tadi ya, ikon Ya, tadi itu icon ya, itu. Laci. Oke. Ini berarti ada apa aja nih Pak produknya Ada sebetulnya? kopi, Mhm. ada soto, Mhm. ada ayam penyet. Oke, berarti ini untuk warga binaan juga untuk Ya. jajan ke sini tadi berarti Betul, bisa ya Pak ya? bisa. Umum Mbak. Oke, umum ya, berarti ketika ada kunjungan pun Betul. bisa ke sini ya. Oke. Berarti saya juga akan diajak makan sama Bapak di sini. Boleh. Oke. Oke. Kita sambil makan mau kemana lagi nih Pak? Nggak siap, gini. Udah selesai. Oke, Bapak, kalau kita ngebahas tadi ya, sebelumnya kita sudah diajak keliling sama Bapak nih langsung Ya. seperti apa fasilitas, kemudian juga program, kemudian juga apa saja kegiatan dari warga binaan ini. Berarti ini kan seperti katakan membutuhkan anggaran yang luar Ya. biasa ya Pak ya. Kalau sebetulnya dari anggaran ini, saya pengen tahu kalau Bapak boleh nge-spill nih, apakah ada dukungan anggaran dari pemerintah? Tetap ada dengan dari pemimpin kami Pak ya. Aha. Ya, cuma kan memang kecil Pak ya, kecil. Kita bisa ngembangkan karena kita sudah punya hasil kecil ya. Mhm. Kita meratakan hasil supaya kegiatan jalan. Oke, Gitu. berarti anggaran sebetulnya ada Pak Ada. ya, tapi memang tidak besar. Ya. Tapi dengan menyiasati dengan Betul. baik ya Pak ya, Ya. apalagi dengan kegiatan dari warga binaan yang cukup padat ini ya Pak ya. Padat ya. Aha, berarti bisa dikatakan Bapak jago nih untuk mensiasati anggaran tersebut. Ya sebenarnya bukan jago ya. Bagaimana agar kegiatan jalan terus. Kita sudah punya hasil, hasil itulah kita kembangkan terus. Jalan, jangan sampai berhenti. Kalau nanti berhenti otomatis semua akan terhenti. Iya. Otomatis tidak berkembang pembinaannya. Jadi dengan cara seperti itulah kita bisa berjalan terus. Walaupun kondisi saat seperti ini kita nggak perlu itu, tapi jalan. Oke, mungkin pemirsa kalau di rumah belum terbayang, tapi kalau misalkan langsung merasakan Betul, Pak, ya. Kita bisa nyaman banget di sini dengan segala fasilitasnya, dan di mana ternyata anggaran pun Bapak siasati dengan luar biasa Iya. untuk bisa memaksimalkan program-program dan juga kegiatan. Oke, Betul. terakhir Bapak mungkin ada yang ingin disampaikan Ya. untuk keluarga Betul. dari warga binaan yang berada di Lapas Ciamis. Silakan Bapak. Pada
keluarga narapidana di rumah tidak usah risau. Saat ini di Lapas Ciamis sudah banyak memberikan wejangan pelatihan ya, kemandirian untuk warga binaannya. Sehingga nanti keluar punya bekal, bisa mandiri, tidak harus terulang kembali hal-hal yang negatif seperti kemarin. Yang jelas di Lapas Ciamis banyak program kemandirian yang diberikan pada warga binaan. Jadi keluarga mohon dukungan dan arahan pada keluarganya yang ada di sini, tetap menaati aturan dan selalu ikut pembinaan supaya selamat sampai bebas dan sampai tujuan yaitu kembali pada keluarganya. Demikian Pak, ya. Terima kasih luar biasa dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Ini teman-teman Garuda TV, pemirsa Garuda TV bisa diajak jalan-jalan ke Lapas Ciamis dengan banyak informasi yang baru kita tahu pastinya Pak ya. Siap. Dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk Garuda TV Bapak. Sehat selalu Pak. Terima kasih Mbak. Lagi ya, Pak ya. Sama-sama. Ya, baik pemirsa, demikian perbincangan kami hari ini. Semoga dapat menambah informasi Anda. Saya Nazla Afifah sekaligus mewakili kru yang bertugas mengucapkan hatur nuhun, sampai jumpa. Dadah.